tetaplah berdoa. Sesulit apapun tantangan kehidupan, jangan engkau tinggalkan doa. Hadapilah pergumulan hidupmu sebelas apapun. Berserulah kepada Allah, mintalah dalam doa, karena Ia mengabulkan doa kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saudara yang ada di rumah, yang menonton, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia siap untuk memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini, waktu ini adalah milik Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ini kami bisa bersama-sama memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah kami melalui streaming ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Allah dialirkan, kuasa Allah bekerja, dan kami mengalami menikmati hadirat-Mu Tuhan, mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk membesarkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita tinggikan namanya. Haleluya. Hanya Yesus, Dia yang mempunyai kuasa atas surga dan bumi. Haleluya. Peganglah nama itu. Percayalah kepadanya bahwa ada kuasa di dalam namanya. Dia akan melakukan mujizat. Dia akan melakukan perkara yang besar. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, pujilah Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau
atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Tetaplah pegang janji-janjinya. Tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Haleluya. Karena Ia membuktikan kuasanya. Ia menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat merasakannya. Kita dapat mengalaminya. Dan kita sendiri melihat dengan mata kepala kita. Bahwa sungguh Tuhan kita hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus menyembah Dia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau
padamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Pakailah setiap kami ya Tuhan. Pakailah setiap kami ya Tuhan, sesuai dengan karunia yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan.
Berikan kami kuasa ya Tuhan, untuk kami melangkah ya Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kami bertahan di dalam jalan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami kuat, bersama dengan Tuhan kami mampu. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, urapilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Doa kami agar kita semua dilindungi dan dipagari oleh anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu judul khotbah, yaitu bertahan dalam jalan Tuhan. Terambil di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Keluaran adalah kitab yang kedua setelah kitab Kejadian. Kalau kita membaca kitab Keluaran, maka kita melihat bagaimana Allah memimpin bangsa Israel dengan tanda-tanda heran, dengan karya-karya yang agung sampai menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari perikop Keluaran pasal 17 ayat 1 ini, maka kita dapat menemukan 3 prinsip nilai kehidupan yang dapat kita jalankan kalau kita ingin hidup bertahan dalam jalan Tuhan. Baik sebagai seorang beriman maupun sebagai seorang kepala keluarga. Apapun tantangannya, apapun yang sedang kita hadapi. Prinsip yang pertama adalah stop untuk bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Bapak Ibu bisa membaca di ayat 1 sampai yang ketiga. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya semua, saya hanya membaca ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada bersungut-sungut adalah berkeluh kesah atau mengeluh, mengomel. Biasanya orang mengomel atau bersungut-sungut itu karena ada rasa marah, rasa jengkel, tidak suka, tidak puas akan apa yang terjadi dengan lingkungannya, satu peristiwa yang menimpanya, tidak puas karena perlakuan yang tidak adil, dikhianati, atau juga karena tidak suka dengan kondisi tubuhnya, ada sesuatu yang kurang, yaitu cacat dan sebagainya. Penindasan bagi bangsa Israel ini terjadi ketika ada pergantian kepemimpinan di Mesir pada waktu itu. Dan Yusuf meninggal, sehingga pemimpin yang baru tidak mengenal Yusuf. Dan di samping itu, bangsa Israel bertumbuh begitu pesat, sehingga ada ketakutan bagi pihak daripada orang Mesir, sehingga mereka ditekan dengan cara ditindas supaya perkembangan mereka dapat ditekan lajunya. Ketika kehidupan bangsa Israel begitu menderita dan tertekan oleh penguasa di Mesir, Allah tidak pernah membiarkan atau berlambat-lambat untuk menolong apa yang sedang mereka hadapi. Allah membangkitkan seorang pemimpin bagi mereka, yaitu Musa. Allah memakai Musa dengan tanda-tanda yang ajaib dengan tujuan yang pertama, agar bangsa Israel dapat dilepaskan dari tekanan penindasan orang-orang Mesir. Yang kedua, agar bangsa Israel dapat mengenal, memahami siapa Allah yang mereka sembah. Dan yang ketiga, agar bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu dapat tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang dahsyat. Selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel singgah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan persoalan dan dinamika kehidupan yang berbeda-beda. Namun demikian, dimanapun kaki bangsa Israel itu melangkah, di situ Allah menyertai mereka. Alkitab mencatat bahwa Allah menyertai mereka di kala siang maupun di kala malam. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Keluaran pasal 13
ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat beberapa bukti dari kepedulian Allah, pemberian Allah, dan pernyataan kuasa Allah kepada bangsa Israel ini. Yang pertama kita melihat di mana Allah menyatakan tulah atas orang-orang Mesir dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-11. Di mana tulah yang pertama yaitu di mana air menjadi darah. Tulah yang kedua katak di mana-mana. Tulah yang ketiga nyamuk. Tulah yang keempat lalat pikat, tulah yang kelima penyakit sampar pada ternak, dan tulah selanjutnya. Bapak Ibu bisa membaca di Keluaran tersebut yang sudah saya katakan. Yang kedua, ketika bangsa Israel terjepit, di mana mereka tidak dapat lagi menghindar dari tentara Firaun, di mana di depan mereka pada waktu itu adalah Laut Tebrau, dan di belakang mereka adalah tentara daripada Mesir. Dua pilihan, yaitu menyerahkan diri atau mati. Tetapi dalam keadaan terjepit demikian, Allah sekali lagi menolong bangsa Israel. Dan Allah berkata, memberi instruksi kepada Musa untuk dia mengangkat tongkatnya dan menyentuh air, dan laut itu terbelah dua. Dan ketika mereka berada di gunung Sin pada waktu itu, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka tidak ada makan. Dan Allah berjanji untuk mengirim makanan kepada mereka, yaitu mana surgawi. Diturunkan, Alkitab mencatat selama 40 tahun Allah memelihara mereka dengan mana surgawi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang provider, Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kita. Di Keluaran pasal 16 ayat 35 dikatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi kita dapat melihat secara jelas bahwa pertolongan Allah, kasih Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Namun bangsa Israel tidak pernah berhenti untuk mengeluh, untuk mengomel, untuk menyalahkan Tuhan, untuk bertengkar dengan orang yang memimpinnya. Tak terkecuali ketika perjalanan mereka, yaitu di Rafidim, yaitu di tempat yang namanya Masa dan Meriba. Pemeliharaan Tuhan dari sejak keluar dari Mesir sampai di Rafidim seolah-olah sirna oleh karena satu persoalan, yaitu air minum. Ada peribahasa yang mengatakan panas setahun dihapus oleh hujan satu hari. Kebaikan yang dilakukan 1 tahun hilang oleh karena satu kesalahan 1 kali saja. Dengan kata lain, manusia gampang melupakan kebaikan yang telah diterima dari Allah, tetapi lebih suka mengingat hal-hal buruk yang terjadi menimpa kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Baru saja kalau kita membaca di pasal 16, di mana bangsa Israel mengalami satu pertolongan Tuhan. Bagaimana Allah mensuplai kebutuhan mereka tentang makanan, yaitu mana dari surga itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di pasal 17, mereka bersungut-sungut. Bukankah semestinya dengan pengalaman itu bangsa Israel mempunyai satu pandangan tentang Allahnya. Mereka cukup untuk datang kepada Allah. Mereka cukup untuk meminta kepada Allah di dalam doa. Dan Allah pasti memberkati mereka. Tetapi kita melihat bahwa mereka justru berbantah-bantah dan bersungut-sungut kepada Musa. Kalau ada pertanyaan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kalau posisi bangsa Israel yang saat itu kekurangan air adalah posisi kita, bagaimanakah reaksi kita?
Apakah kita berkeluh kesah? Apakah kita marah-marah? Apakah kita meragukan pertolongan Allah? Atau kita tetap teguh percaya meskipun dalam kenyataan tidak seperti yang diharapkan? Hal ini Bapak Ibu dapat menjawab secara pribadi dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, untuk dapat membawa seisi keluarga berjalan tetap dalam jalannya Tuhan, maka kehidupan yang bersungut-sungut harus dijauhkan, harus dilepaskan dari kehidupan kita, dan kita mengembangkan satu kehidupan di dalam diri kita, yaitu kehidupan yang bersyukur kepada Allah. Maka sekarang pertanyaannya adalah, mengapa seorang kepala keluarga tidak boleh bersungut-sungut? Padahal bersungut-sungut, berkeluh kesah merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Alasannya yang pertama, karena seorang kepala keluarga, ia adalah seorang yang memberi pengaruh. Seorang kepala keluarga adalah seorang yang memberi keteladanan dengan mengembangkan kehidupan yang bersungut-sungut mengeluh. Pengaruh apakah yang dia berikan kepada seisi anggota keluarganya? Keteladan apakah yang ia telah tinggalkan? Tentu hal ini akan merusak suasana atau atmosfer di dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, alasan tidak boleh bersungut-sungut sebagai seorang kepala keluarga. Karena kepala keluarga harus sadar bahwa sifat bersungut-sungut mampu merampas sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kepala keluarga haruslah menyadari bahwa sikap bersungut-sungut, berkeluh kesah adalah sebuah tindakan kejahatan di mata Allah. Sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Sebuah kesaksian, yaitu dari seorang bernama Frances James Crosby. Dan ia lebih disapa dengan akrab bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby lahir di Amerika sekitar tahun 1820. Ia terlahir pada usia 6 minggu, matanya buta oleh karena ada salah diagnosa. Tetapi pikirannya cukup tajam, telinganya cukup tajam. Dan ketika dia usia 8 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua bakat dan talentanya terlihat jelas. Bahwa dia suka menulis syair lagu, dia suka membuat puisi. Dan ketika dia berusia 93 tahun, diwawancarai. Inilah jawab Fanny Crosby. Sebenarnya dikatakan, saya tidak cacat. Apalah artinya kehilangan penglihatan jika hal itu menolong saya untuk mendapat banyak kesempatan indah. Segenap hidup saya mungkin tidak berguna bila saya tidak buta. Hal ini memberitahu kepada kita bahwa Fanny Crosby dengan kekurangan fisiknya bukanlah alasan bagi dia untuk dia mengeluh, untuk dia bersungut-sungut. Bagi Fanny Crosby, kekurangan fisiknya bukanlah penghalang untuk dia terus melayani Tuhan. Dan salah satu karyanya yang memberkati gereja Tuhan, orang percaya dimanapun, dengan satu judul, yaitu Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Oleh sebab itu, sebagai kepala keluarga, haruslah sadar, kalau ingin membangun keluarga yang bertahan dalam jalan Tuhan, maka sikap berkeluh kesah, bersungut-sungut harus dibuang, karena tidak berkenan kepada Allah. Dan sikap berkeluh kesah bukanlah yang Allah kehendaki dalam kehidupan orang percaya. Jadi salah satu cara untuk kita dapat lepas dari sikap bersungut-sungut dan berkeluh kesah adalah merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti ada lagu yang mengatakan, hitunglah berkat-Mu satu-satu dan mengembangkan kehidupan yang bersyukur. Prinsip yang kedua, jika seorang pemimpin rumah tangga agar dapat membawa seisi anggota keluarganya tetap berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun ada pergumulan dan tantangan kehidupan, adalah stop berfokus pada masalah. Yaitu di ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa membaca itu sendiri.
bangsa Israel yang telah banyak melihat, mengalami karya mujizat Tuhan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka untuk menolong mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Seperti tadi saya telah katakan, di mana laut Tebrau terbelah menjadi dua. Mereka makan mana surgawi. Pakaian mereka, sepatu mereka dipelihara oleh Tuhan di padang gurun itu selama 40 tahun. Tidak ada yang rusak. Ini semua merupakan perjalanan iman bangsa Israel. Sekaligus pengalaman rohani bangsa Israel bersama dengan Allah. Namun demikian, bangsa Israel tidak peka dan mau belajar dari pengalaman rohani mereka bersama dengan Tuhan. Dan belajar mengenal Allah yang mereka sembah. Maka dari itu, tidaklah heran ketika mereka menghadapi sedikit masalah saja. Seperti tidak ada air, mereka langsung bersungut-sungut. Mereka langsung berbantah-bantah. Dengan kata lain, fokus bangsa Israel hanya kepada persoalannya semata-mata, kepentingan diri mereka sendiri. Kalau saja bangsa Israel ini tidak hanya berfokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga berfokus kepada Allah yang besar, kepada Allah yang dahsyat, kepada Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang baik, maka bangsa Israel akan terhindar 3 tuduhan yang mereka lakukan kepada Allah. Jangan sampai ini terjadi kepada hidup kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Ini yang mereka lakukan di Keluaran 17 ayat yang kedua. Mereka berteriak kepada Musa, berikanlah air kepada kami. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Israel meragukan kuasa Allah. Bukankah semestinya mereka datang merendahkan diri, mencari Tuhan dan berdoa, meminta agar Tuhan menolong mereka. Tetapi kalau saudara perhatikan, seolah-olah bangsa Israel ini menuntut hak mereka. Hak tidak boleh susah, hak tidak boleh menderita, hak tidak boleh lapar, hak tidak boleh kekurangan dan sebagainya. Yang kedua, kalau seandainya mereka tidak hanya melihat persoalan mereka, tapi melihat juga kepada Allah yang besar, mereka akan terhindar. Di Keluaran 17 ayat yang ketiga, maka berserulah, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dengan kehausan? Bangsa Israel tidak mau mengakui bahwa setiap perjalanan yang mereka lakukan terjadi pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Mereka berpikir bahwa Allah mempunyai maksud yang jahat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah itu mempunyai maksud yang baik. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel selalu menyatakan seperti permusuhan dengan Allah. Padahal tujuan Allah memimpin mereka untuk keluar dari tanah perjanjian kepada tanah Kanaan, yaitu masuk kepada tempat yang dikatakan penuh dengan susu dan kelimpahan madu di sana. Yang ketiga, lebih keras lagi di Keluaran 17 ayat 7, bangsa Israel telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan pernyataan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Hal ini bukan saja berbicara bahwa bangsa Israel tidak merasakan dan menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi pernyataan ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel tidak mengakui akan penyertaan Tuhan. Karena pikiran mereka dipenuhi dengan sifat egois, yaitu kepentingan pribadi mereka semata-mata. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi, kalau demikian pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari peristiwa di Rafidim ini, yaitu di Massa dan Meriba? Pelajaran yang pertama, jangan kita hanya hidup ini berfokus pada masalah semata-mata, sehingga kita meragukan kuasa pertolongan dan campur tangan Tuhan atas kehidupan kita. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pelajaran yang kedua, jangan kita hanya berfokus bahwa masalah hidupku terlalu besar, sehingga Allah yang besar menjadi
kecil oleh karena persoalan tersebut. Pemazmur berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan Maha Besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat yang kelima. Kalau kita perhatikan mengapa Paulus dan Silas ketika mereka berada di penjara di Filipi dengan kaki terpasung di penjara yang tidak enak, tetapi Alkitab mencatat mereka dapat memuji, mereka dapat menyembah Allah, mereka dapat berdoa. Kenapa demikian terjadi? Karena fokus mereka bukan hanya pada situasi persoalan yang mereka hadapi, tapi mereka juga berfokus kepada Allah yang dahsyat, Allah yang memberi pengharapan, Allah yang memberi kelepasan. Itu sebab mereka dapat memuji Allah di tengah situasi yang tidak memungkinkan demikian. Sebuah kisah nyata, yaitu seorang bernama Martin. Dia berasal dari Slovenia, mencatat rekor dunia, yaitu berenang yang paling jauh. Dia berenang sejauh 4.908 km. Dia lakukan itu selama 65 hari. Setiap hari ia berenang sejauh 75 km. Ini dilakukan di Sungai Amazon, di mana Martin harus berhadapan dengan teriknya matahari, kelelahan, diare, mual-mual, dan keganasan Sungai Amazon. Karena Sungai Amazon tiba-tiba bisa gelombangnya tinggi sampai 4 meter. Belum lagi di dasar Amazon itu ada binatang buas seperti anaconda, buaya, piranha, dan juga binatang-binatang lain yang berbahaya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Martin berani atau siap kehilangan nyawanya untuk berenang sejauh demikian di tengah Sungai Amazon? Jawabannya, karena Martin mempunyai fokus. Apa fokusnya? Agar namanya tercatat di Guinness World Record. Dia punya fokus. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tidak ada satupun masalah hidup manusia yang bersifat kekal atau terlalu besar sehingga Allah tidak mampu menolong engkau, sehingga Allah tidak dapat melepaskan engkau. Karena itu, kembangkanlah suatu gaya hidup yang berfokus kepada Allah yang besar. Kalau kita ingin melihat agar hidup kita tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Tantangan apakah yang sedang kau hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini? Janganlah engkau izinkan untuk fokusmu digeserkan dari Allah yang besar, dari Allah yang mengasihi engkau, dari Allah yang berkuasa. Tetapi sebagaimana Daud berkata, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhan mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Mazmur 141 ayat yang ke-8. Prinsip yang ketiga, jika seorang pemimpin rumah tangga rindu membawa seisi anggota keluarganya tetap berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan. Prinsip yang ketiga yaitu stop untuk tidak berseru kepada Allah. Dengan kata lain, teruslah berseru kepada Allah. Di ayat 3 sampai yang ke-6. Dan saya akan membaca di ayat yang ke-4. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah akan kulakukan kepada bangsa ini, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa menghadapi suatu masalah. Masalah yang dihadapi datang dari bangsa Israel. Orang-orang yang ia pimpin, di mana mereka berontak, marah kepada manusia, kepada Musa karena tidak ada air. Dan mereka ingin melempari Musa dengan batu. Sebagaimana kita ketahui bahwa air merupakan satu kebutuhan yang vital bagi umat manusia. Ketika manusia kekurangan air, maka kita akan mengalami apa yang disebut dengan dehidrasi. Dan kalau dehidrasi itu berkepanjangan, akan merusak kesehatan tubuh kita. Nah, sekalipun bangsa Israel mau melempari Musa dengan batu, tetapi dalam hal ini Musa tidak mempersalahkan Allah. Saya percaya mengapa Musa tidak mempersalahkan Allah. Karena Musa
telah mempunyai pengalaman dengan Allahnya yang telah menolong dan melepaskannya. Ketika peristiwa sebelum jauh terjadi di daerah Massa dan Meribah di Rafidin ini, yaitu ketika mereka berada di Mara, di Elim. Di situ juga bangsa Israel kekurangan air. Di mana air yang hendak mereka minum itu pahit sehingga tidak dapat diminum. Dan Musa melalui instruksi Tuhan untuk melemparkan sepotong kayu sehingga air itu berubah menjadi air dapat diminum. Bapak Ibu bisa membaca dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25. Sekarang terjadi peristiwa yang sama di Massa dan Meribah. Mempunyai persoalan yaitu air. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana respon Musa terhadap persoalan yang ia sedang hadapi. Alkitab mencatat Musa berseru-seru kepada Allah. Musa mencari Allah. Musa berdoa kepada Tuhan. Musa membawa persoalannya kepada Allah. Dan Allah menjawab apa yang menjadi permohonan Musa. Dan Allah berkata, angkatlah tongkatmu dan sentuhkanlah batu karang tersebut. Dan batu karang itu mengeluarkan air. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga, yang perlu kita pelajari dari tindakan Musa agar dapat tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Sekalipun ada pergumulan dan tantangan kehidupan adalah berseru-serulah kepada Allah, tetaplah berdoa. Sesulit apapun tantangan kehidupan, jangan engkau tinggalkan doa. Karena Allah menjawab doa. Itulah sebab Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika dan mengingatkan kita juga pada hari ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima yang ke-17. Tetaplah berdoa. Haleluya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita juga di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Haleluya. Hal yang kedua, berdoa atau berseru kepada Allah jauh lebih baik dan bermanfaat daripada bersungut-sungut, berkeluh kesah. Kenapa demikian? Karena berkeluh kesah, bersungut-sungut tidak akan menambah atau mengubah kondisi yang sedang kita hadapi. Tapi sebaliknya akan menambah ruwet situasi yang ada. Sebagai contoh, daripada Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut, berkeluh kesah tentang persoalan saudara. Dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam studi. Adalah lebih baik bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk berseru-seru dan datang kepada Allah. Kalau saudara melihat kondisi di bangsa kita saat ini, khususnya di kota Jakarta, di mana COVID-19 masih tinggi, daripada kita bersungut-sungut atau mencela pemimpin yang ada, bukankah lebih baik saudara berdoa bagi kota di mana saudara berada? Itu sebab Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Satu kisah nyata dari seorang hamba Tuhan bernama Josh Muller. Josh Muller adalah seorang pendiri untuk merawat anak-anak yatim, yaitu di Bristol, Inggris. Dia merawat ada kurang lebih 10.000 anak yatim. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa biaya mesti dia keluarkan setiap hari, setiap bulan, 1 tahunnya. Ketika seorang bertanya kepada Josh Muller, apakah dia selalu menemukan kesetiaan Tuhan atas janji-janjinya? Josh Muller dengan tidak ragu-ragu menjawab, selalu. Dia katakan, selama hampir 70 tahun, segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu merawat anak yatim piatu, selalu dicukupi. Dan ia menegaskan bahwa ia tidak pernah minta kepada siapapun dan memberitahu kepada siapapun tentang keperluannya. Ia hanya datang kepada Allah dan berseru kepada Allah di dalam doa dan iman. Dan Allah menjawab dia. Haleluya. Josh Muller bersaksi selama hidupnya menjadi orang Kristen kurang lebih 72 tahun. Dia katakan ada 50
doa yang telah Tuhan jawab secara spesifik dan detail. Dan ia berkata, dari 50.000 itu, 5.000 doanya telah dijawab secara instan, waktu dan saat ia berdoa. Haleluya, luar biasa. Nah, saya coba menghitung, satu hari berapa doa yang Allah jawab untuk Josh Muller. Ternyata, kalau saudara perhatikan, hidupnya 72 tahun dan 50.000 jawaban doa. Maka satu hari, paling tidak 2 pokok doa yang Allah jawab atas Josh Muller. Josh Muller adalah satu bukti hidup mengenai kebenaran ayat yang ditulis Kristus di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Agar kita dapat bertahan dalam jalan Tuhan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti. Nilai-nilai moral yang semakin merosot. Kejahatan terus meningkat. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka kita harus lagi menyediakan waktu untuk berseru-seru kepada Allah dalam doa. Jadilah seperti Musa yang tidak lari dari persoalan hidup. Tetapi sebaliknya Musa menghadapi pergumulan kehidupan yang dia hadapi dengan berseru dan berdoa kepada Allah. Karena Allah kita hidup, karena Allah kita ada, Allah menjawab doa. Haleluya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini. Percayalah, jangan melarikan diri dari masalah kehidupan. Tetapi hadapilah pergumulan hidupmu sebelas apapun. Berserulah kepada Allah. Mintalah dalam doa. Karena ia mengabulkan doa kita. Karena ia mampu melepaskan kita. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Untuk dapat bertahan dalam jalan Tuhan sampai akhir hidup kita tidaklah mudah. Namun demikian bukan berarti mustahil untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki perspektif pandangan bahwa hidup bertahan dalam jalan Tuhan itu adalah benar dan itu adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, kalau kita ingin tetap bertahan dalam jalan Tuhan, maka tidak ada tawar-menawar untuk berhenti bersungut-sungut, berhenti berkeluh kesah, berhenti menggerutu, berhenti hanya berfokus pada persoalan saja. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, kembangkanlah satu gaya hidup yang bersyukur. Pertahankan fokus hanya pada Kristus, bukan kepada sekeliling kita. Dan perbanyak waktu untuk berseru kepada Allah. Tuhan pasti tolong kita. Dan sebagai ayat penutup saya yang terakhir, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kebenaran firman ini, kita dibangunkan kembali semangat, kegairahan kita, keyakinan kita untuk melangkah. Apapun ada di depan kita, kita tahu bersama dengan Allah, aku dapat menang. Bersama dengan Tuhan, aku dapat melewatinya. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin memberikan beberapa artikel atau saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang seperti saya katakan ini. Jikalau ada bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, merasa tidak kuat lagi atau mau menyerah karena himpitan persoalan dan masalah kehidupan, saya mau mendoakan Bapak Ibu supaya dapat melewati dan berkemenangan. Silakan Bapak Ibu dimanapun dapat berdiri. Yang kedua, saya ingin mau berdoa bagi kita yang mungkin
kebiasaan berkeluh kesah telah menjadi seperti hal yang normal. Tetapi tidak di dalam Kristiani. Sekarang engkau sadar dan engkau mau berhenti. Dan engkau bilang, bantu saya untuk saya dapat kekuatan. Silakan engkau berdiri. Haleluya. Taruhlah tanganmu di dada dimanapun engkau berada. Bapa surgawi yang baik, engkau melihat setiap mereka umatmu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka berdiri dan mengangkat tangan mereka dan meletakkan tangan di bagian dada mereka. Sebagai satu penyerahan diri mereka kepada Allah. Bahwa mereka tahu Tuhan Yesus, persoalan mereka yang mereka hadapi begitu berat. Mungkin mereka sudah kehilangan akal bagaimana untuk melewatinya. Tetapi oleh karena firman Allah yang telah mereka dengar, bahwa Allah itu lebih besar dari persoalan mereka, bahwa Allah itu lebih dahsyat dari segala sesuatu, maka itu mereka berdiri. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, Allah jamah mereka. Engkau bekerja, engkau memberi kepada mereka keyakinan dalam batin mereka, bahwa segala sesuatu akan menjadi baik bersama dengan kau. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah engkau. Setiap pikiran yang kusut sehingga susah memilah lagi, karena sudah dipenuhi dengan berbagai hal persoalan kehidupan, Allah jernihkan kembali hatinya, Allah jamah di dalam nama Yesus. Allah terima kasih, aku serahkan saudara-saudaraku ini semua yang dalam tekanan persoalan hidup yang berat, untuk mereka dapat kuat di dalam nama Yesus. Aku berkata di dalam nama Yesus, engkau menjadi kuat. Di dalam nama Yesus engkau menjadi kuat untuk melangkah, haleluya, dan meraih kemenangan. Dan aku juga berdoa, ya Tuhanku yang baik dalam Yesus Kristus, bagi mereka yang sadar bahwa sikap bersungut-sungut itu adalah salah. Sikap bersungut-sungut itu tidak menguntungkan. Dan saat ini mereka berdiri, dan hal itu susah mereka mungkin lepaskan, tapi mereka tahu itu salah. Dan saat ini mereka mau datang. Allah, aku berdoa, lepaskan kebiasaan itu di dalam nama Yesus. Lepaskan mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh kembali memakai mulut mereka, ujung lidah bibir mereka untuk bersyukur. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Biar engkau terus bekerja kepada setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Seminggu di depan menanti mereka. Biar engkau terus menolong mereka hari-hari mereka ke depan, supaya mereka dapat berjalan seperti yang Tuhan mau. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan dan kekuatan yang baru menghampiri setiap mereka yang ikut ibadah secara online saat ini, di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dimanapun engkau berada dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas generasimu, mulai hari ini dan sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.